Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai engkau melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencandangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam bacaan Injil kali ini, kita diingatkan akan perlunya melakukan silih atas dosa-dosa kita dan berdamai dengan Tuhan. Setiap upaya membangun kehidupan spiritual yang mengabaikan doa, puasa, dan sedekah bagaikan membangun rumah di atas pasir, akan mudah hancur. Doa memurnikan niat kita dan menghubungkan semua yang kita lakukan dengan Tuhan. Puasa melepaskan kita dari kenyamanan kita dan dari diri kita sendiri. Sedekah mencerminkan persaudaraan kita dengan orang miskin dan mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah dengan memiliki harta kekayaan berlimpah, tetapi dalam kasih Tuhan. Saudara-saudari, Yesus dengan keras mengkritik orang-orang munafik yang memamerkan karya mereka di depan orang lain untuk mendapatkan perhatian. Pawai seperti itu tidak ada gunanya untuk menyenangkan Tuhan atau menebus dosa-dosa kita. Pamer karya hanya menambah keberdosaan kita. Dia mendorong kita untuk berdoa secara pribadi, berpuasa, dan memberi sedekah dengan diam-diam tanpa menarik perhatian orang lain atas apa yang kita lakukan. Dengan cara ini kita bisa yakin bahwa kita melakukan semua untuk cinta Tuhan dan bukan untuk cinta diri kita sendiri. Mereka yang menunjukkan kesalehan atau kedermawanan secara lahiriah telah menerima upah mereka di dunia ini dan mereka tidak menimbun harta di surga. Saudara-saudari, marilah kita bekerja secara diam-diam tanpa maksud lain selain menyenangkan hati Tuhan saja. Tidak ada yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan selain berjalan di sampingnya dan melakukan hal-hal yang Ia lakukan untuk kasih Allah Bapa. Tuhan mengundang kita untuk menyucikan hati dan pikiran kita dan mengembalikan niat kita kepadanya. Pelayanan publik Yesus dijalankan setiap hari dalam ketaatan yang penuh kasih kepada kehendak Bapa. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan hari ini? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kebenaran.
kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan.